Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, truk bermuatan LPG menabrak truk tronton dan terseret hingga 6 km di ruas tol lingkar luar Jakarta. Ya, insiden ini menyebabkan pengemudi truk muatan LPG tewas. Video amatir truk bermuatan LPG tersangkut di bagian belakang truk tronton yang terus melaju di tol Jakarta Utara Bogor. Peristiwa ini bermula saat truk muatan LPG melintas di lajur 1 tol Jor. Di kilometer 36 arah Cikunir Bekasi, truk muatan LPG menabrak truk tronton yang ada di depannya. Truk LPG tersangkut truk tronton terseret hingga 6 km. Diduga truk muatan LPG alami remblong. Mobil truk tronton baru menyadari ada kendaraan lain yang menempel di sekitar kilometer 42 setelah ada pengendara lain yang berteriak. Akibat insiden ini, sopir truk muatan LPG tewas dan telah dievakuasi. Kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helm Sembati, Ainus melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan 4 kendaraan terjadi di Desa Tugu Rejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, 2 orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan beruntun melibatkan truk gandeng, truk kol, diesel, minibus, dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Tugurejo, Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Naas, akibat kecelakaan ini, 2 orang korban meninggal dunia. Kejadian bermula saat truk gandeng melaju dari arah Simpang 5 menuju pesantren. Secara bersamaan, truk kol, diesel, dan sepeda motor yang dikendarai kedua korban berusaha mendahului truk gandeng. Namun, tiba-tiba dari arah kanan terdapat mobil yang masuk lajur sehingga truk banting setir ke kiri dan menyenggol sepeda motor yang berada di antara truk gandeng dan truk. Pengemudi dan penumpang motor terjatuh tepat di bawah roda truk gandeng hingga terlindas. Kini kedua korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD SLG, sementara sopir ketiga kendaraan lainnya diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Kasus ini tengah ditangani Satlantas Polres Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio Ayus melaporkan. Diduga sistem otomatis tidak berfungsi, sebuah sedan listrik menabrak minibus dan 2 sepeda motor di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Akibat kecelakaan itu, 2 orang terluka. Sebuah mobil listrik adu banteng dengan minibus di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kecelakaan terjadi saat mobil listrik yang juga taksi online ini usai mengantar penumpang dari bandara. Saat itu sopir menduga mobilnya ada masalah, kemudian menyalakan sistem pengemudi otomatis. Namun sistem itu diduga tidak berfungsi hingga akhirnya mobil listrik itu akhirnya oleng ke jalur kanan. Akibat kejadian tersebut, 2 pengendara sepeda motor ditabrak minibus sehingga luka-luka. 1 diantaranya bahkan patah kaki hingga harus dirawat di rumah sakit. Saat ini pengemudi mobil listrik masih dimintai keterangan. Tidak hanya itu, petugas juga telah melakukan tes urin untuk memastikan yang bersangkutan tidak mengkonsumsi narkoba. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih rekan saya Sabrina dan juga Nata. Pemirsa, pada aktivitas pagi di kawasan Semanggi masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan dari arah Semanggi yang melintasi kawasan Gatot Subroto ini masih terbilang lancar untuk kendaraan yang akan mengarah ke Selipi maupun yang akan mengarah ke arah Senayan. Di ruas tol dalam kota untuk kendaraan juga yang akan mengarah ke Selipi masih terbilang ramai dan lancar. Di arah sebaliknya kendaraan yang akan mengarah ke arah Cawang melalui gerbang tol
Slipi juga dalam keadaan ramai dan lancar. Peningkatan volume kendaraan sedikit terlihat di ruas arteri kendaraan dari arah Slipi yang akan mengarah ke Cawang. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan, serta batas kecepatan. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Senayan dan juga kendaraan yang akan mengarah ke Sudirman pagi hari ini melalui Semanggi dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga menginformasikan rencananya akan ada pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di DPR RI. Tentunya ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang disiapkan Polda Metro Jaya, yaitu pada kawasan Jalan Gatot Subroto, di mana nanti depan DPR MPR RI akan dilakukan rekayasa lalu lintas ditutup total apabila hal ini masih melihat kondisi di lapangan, sehingga rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional. Dan kendaraan yang akan mengarah ke arah DPR ini akan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda dan juga ke arah Bendungan Hilir, serta dapat mencari jalur alternatif lainnya. Kemudian untuk tol dalam kota akses Senayan juga akan ditutup, sementara pengendara akan dialihkan ke pintu tol Slipi atau Semanggi. Kemudian rekayasa lalu lintas juga diberlakukan secara situasional, juga disiapkan di area Merdeka Selatan, Monas, Harmoni, tergantung dengan konsentrasi massa pada pelaksanaan penyampaian pendapat nantinya. Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyiapkan skema rekayasa secara situasional untuk rute transportasi umum yang melintasi kawasan gedung DPR. Demikian pula dengan layanan Transjakarta akan melihat apa kepadatan yang ada di gedung DPR, akan dilakukan penutupan rute Transjakarta yang melintasi kawasan DPR RI. Hal ini masih melihat situasi di lapangan. Kemudian hal yang sama juga dilakukan untuk KRL Palmera Rangkas Bitung, akan dilakukan rekayasa juga secara situasional. Hal ini masih melihat kondisi di lapangan. Dan untuk KRL ini PT KAI juga menyediakan pengamanan yang cukup pada pelaksanaan saat ini, karena mengingat memang aksi masyarakat juga menggunakan jalur KRL, sehingga ada pengamanan ekstra pada hari ini, baik itu dari pihak KAI sendiri maupun dari pihak TNI Polri. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Polda Metro Jaya sendiri juga menghimbau kepada masyarakat yang melakukan aksi penyampaian pendapat untuk tidak memasuki jalan tol, mengingat kejadian sebelumnya sempat menimbulkan kemacetan panjang dan membahayakan pengendara lain. Untuk itu kami harapkan pada pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di hari ini dapat berjalan dengan tertib dan juga damai, sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, juga ketertiban, serta apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman dapat tersampaikan juga dengan baik. Tentunya kami harapkan Anda tetap tertib dalam menyampaikan aksi, serta ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Nata dan juga Sabrina, kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 240 kasus laka lantas dengan rincian 30 orang meninggal dunia, 30 orang luka berat, serta 295 luka ringan. Dari data tersebut 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu mari sama-sama kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan untuk menuju Indonesia tertib berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata dan juga Sabrina kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
Informasi lainnya pemirsa, Bupati Pati Sudewo selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Sudewo memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api. Sudewo diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sudewo diduga terima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. KPK sempat panggil Sudewo pada Jumat kemarin namun dirinya tidak hadir. Sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Ada berapa pertanyaan? Pak, tadi Pak? Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya ya. Saya nggak ingat. Ya, tidak ingat. Makasih ya. Surat banyak disaran Bapak mundur, Bapak siap mundur apa dari jabatan Pak? Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya mengimbau masyarakat kompak, solid, damai. Selain Komisi 5 Bapak. Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Meski telah mengembalikan uang tersebut, KPK menyebut pidana Sudewo tidak lantas terhapus. Selain mendapat desakan mundur dari warganya, kini Bupati Pati, Jawa Tengah Sudewo terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2022-2024. Saat itu, Sudewo menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang sebesar 3 miliar rupiah yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan, KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek jalur kereta api. Yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada perannya. Sementara itu, warga Pati mengirimkan surat kepada KPK pada Senin 25 Agustus 2025 lalu. Mereka menuntut KPK untuk mengusut kasus korupsi yang diduga menjerat Bupati Pati Sudewo. Kontroversi Bupati Pati Sudewo berawal saat dirinya menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Alih-alih mendengar keberatan warga, Sudewo justru menantang warga yang akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu.